Oke, nah, jadi kalau dari versi saya langsung mulai aja. Jadi hari ini kita membahas mengenai tahapan pembuatan produk ya. Tapi karena saya dari sisi pengembangan perangkat lunak, ya jadi mungkin di sini mirip-mirip lah ya. Nah, di sini pengembangan produk secara umum. Nah, saya mungkin bicaranya pengembangan produk itu secara ini ya, secara software ya. Nah, jadi deploy ini namanya Pak, produksi belum share screen, Pak. atau kami sering menyebutnya sebagai release. Release atau deploy atau production gitu ya. Pak, belum share screen, Pak. Oke, jadi dari step yang ada di sini dengan step yang di punya saya mungkin saya bedakan sedikit. Oke, jadi saya ulangi karena recordingnya baru dimulai ya. Nah, jadi saya akan memulai coba test case dengan sebuah kasus. Kalau saya membuka usaha misalnya rental apa ya, rental mobil misalnya. Nah, berarti saya ide produk saya adalah aplikasi bisnis yang dapat mencatat mobil saya itu kapan disewa, kapan Pak dikembalikan, Robin. ya, kemudian biayanya berapa, kemudian pembayarannya berapa, dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi di sini Pak, kalau saya butuh aplikasi yang bisa membantu bisnis saya, berarti saya pertama kali saya butuh data mobil, baik dari nomor polisinya, ya, kemudian selain nomor polisi nanti akan saya lanjutkan dengan merek mobilnya, ya, atau mungkin nanti produk mobilnya, ya, sebuah merek itu kan punya produk ya, misalnya kalau mobil Toyota produknya adalah Kijang gitu ya. Nah, kalau mereknya Pak, belum adalah share screen, Pak. apa namanya? Halo, Pak. Apa lagi ya? Daihatsu misalnya, Halo, Pak. barangkali produknya adalah apa ya? Halo, Avanza Pak. gitu ya. Atau terbalik saya. Bukan, Xenia, terbalik ya. Oke, nah jadi selain itu nanti mungkin produk itu pasti ada warna. Oke, produk itu pasti ada warna. Saya belum share screen ya, sorry, mohon maaf. Saya belum share screen. Nah, jadi kalau saya memiliki usaha seperti ini, ya, seperti usaha rental, maka ini yang saya pikirkan ya. Nah, kemudian status mobil tidak lupa. Ya, statusnya itu nanti menyatakan mobilnya available atau tidak, sedang bisa disewa atau tidak, atau sedang disewakan. Kalau sedang disewakan nggak bisa di booking orang lain gitu ya. Nah, kemungkinan tidak lupa nanti pelanggan. Apakah pelanggan itu saya catat secara apa namanya ya? Apakah pelanggan saya catat itu secara gimana ya saya jelaskannya? Pelanggan saya catat secara ini pelanggan tetap atau pelanggan tidak tetap gitu ya. Nah, kalau pelanggannya pelanggan tetap, jadi saya mencatat data customer dengan kode customer, nama customer, telepon, setidaknya telepon dan alamat lah. Masalah email, medsos, WhatsApp dan lain-lain silakan tambah sendiri kalau dibutuhkan ya. Nah, kemudian untuk bagaimana setiap mobil itu dipinjam, bagaimana cara saya mencatat? Berarti saya pasti punya tabel rental. Saya harus punya informasi rental untuk dicatat, di mana informasi rental ini nanti harus ada nomor transaksinya. Ya, nah setiap di rental pasti ada tanggal kan, kapan dia di rental. Nah, kode customer siapa yang rental, kemudian dia rental nomor polisi yang mana. Oke, nah mungkin dia rental itu nanti untuk berapa jam lama waktu, ya, dan lain-lain informasinya. Ini kalau saya berbisnis rental mobil. Nah, kalau saya berbisnis barang dan jasa, ini lain cerita. Ya, nah untuk barang ini sendiri mungkin saya akan mendata ya kode barang, nama barang, kemudian jumlah barang, jenis barang tidak lupa. Siapa tahu perlu. Kadang-kadang barang itu ada part number lagi ya. Oke, satuan barang, harga pembelian barang yang saat ini atau yang terakhir, harga jual barang terakhir, karena harga itu naik turun kadang-kadang. Nah, kemudian untuk menghitung laba rugi, kadang-kadang kita bahkan butuh nilai modal. Nah, nilai modal ini nanti ada perhitungan akuntansinya lagi, apakah nanti dia pakai metode average, atau apakah dia pakai metode first in, first out, atau metode-metode yang lain ya, hitungan labanya ya, dan hitungan stoknya juga. Nah, kemudian nama barang itu kadang-kadang bisa sama. Kadang-kadang. Lebih disarankan nanti kunci pencarian adalah menggunakan kode barang. Jadi saya tandai dengan tanda bintang. Karena kode barang itu nanti harus unik, artinya tidak boleh ada barang dengan kode yang sama. Kadang-kadang ada yang menggunakan part number sebagai kunci yang unik ya, di mana kunci yang unik itu disebut sebagai primary key. Kunci utama pencarian maksudnya ya, primary key ya. Oke. Kemudian kalau saya menjual beli barang, saya menjual dan membeli. Kalau saya membeli barang, saya pasti harus mendata supplier. Setidaknya supplier itu ada kodenya, ada nama nama suppliernya, setidaknya ada telepon dan alamatnya. Masalah medsos yang lain-lain silakan tambah sendiri kan begitu ya.
Nah, kalau saya kode customer, kode supplier ya, yang kunci pencariannya ya. Karena nama supplier kadang-kadang yang dari home user, dari home apa namanya, home industry, itu namanya kadang-kadang bisa ada yang sama gitu ya. Apalagi customer. Nah, jadi makanya nama customer tidak bisa dijadikan kunci pencarian unik, harus kita berikan kode customer khusus ya kalau di sistem komputernya ya. Nah, tapi kalau di apa namanya, dari segi manusiawinya kita tetap butuh nama atau setidaknya mencari dengan telepon dan lain-lain gitu ya. Oke, nah kemudian ini hanya untuk apa namanya? Ini yang terpikir ya. Nah, jadi begini, memulai sebuah aplikasi bisnis itu kita selalu memikirkan dulu data aset apa yang harus kita catat di bisnis ini, data aset apa yang harus kita catat di bisnis ini. Nah, jadi kita selalu memulai dari sini supaya lebih mudah. Jadi kalau saya mau buka toko, katakanlah saya buka toko komputer misalnya, berarti kan aktivitas bisnis saya adalah jual beli. Selain jual beli, saya butuh informasi stok kan? Kalau nggak ada stok saya ya kayak mana jual ini ya, kayak mana saya melakukan penjualan ya. Nah, jadi di sini untuk kasus jual beli stok, aset saya adalah barang, barang itu adalah aset lancar atau aktiva lancar. Customer dan supplier itu juga adalah aset kita, ya, meskipun hanya aset dalam bentuk data gitu ya. Bukan berarti customer itu milik kita, bukan. Tapi customer ini adalah milik bisnis kita, bukan milik kita tapi milik bisnis kita. Jadi ini disebut sebagai aset. Nah, kalau saya memiliki sistem informasi perhotelan misalnya, maka aset saya yang pertama adalah gedung, ya, aset saya yang pertama adalah gedung, yang kedua adalah kamarnya, karena kamar-kamar ini yang nanti membuatnya menghasilkan uang. Kemudian mungkin saya memiliki jasa layanan cleaning service, jenis jasa apa lagi selain cleaning service, atau mungkin laundry, atau mungkin jasa makanan, ya gitu ya, restorannya atau rumah makan daripada si apa namanya hotel tersebut ya. Jadi sehingga itulah asetnya. Jadi biasanya sih ya sebuah aplikasi bisnis itu dibedakan yang pertama aset, yang kedua transaksi. Fitur minimal yang harus dimiliki adalah aset, transaksi, dan kemudian laporan. Laporan itu nanti termasuk laporan pemakaian, laporan transaksi, laporan laba rugi, dan lain-lain ya. Jadi Pak, kalau laporan gaji gimana? Nah, saya tanyakan kembali, apakah sistem jual beli stok ini mencakup gaji? Kan begitu. Apakah sistem jual beli stok mencakup gaji? Nah, coba responnya gimana? Menurut pendapat Anda gimana? Ini kita diskusi ya. Apakah mencakup gaji? Ada. Ayo. Ada. Atau apakah penggajian itu adalah aplikasi sistem yang terpisah? Masalah aplikasinya digabung atau tidak itu saya nggak permasalahkan. Nah, apakah itu sistem yang berbeda dari jual beli stok? Nah, coba mohon responnya. Berbeda. Berbeda. Gimana? Ya? Wah, nggak ada yang respon nih. Wah, nggak ada pula responnya ya. Oke, saya kasih gambaran yang lain ya. Saya kasih gambar yang lain. Mungkin belum dapat ya. Mungkin belum dapat. Coba saya share screen kembali. Nah, data yang tadi saya mungkin hapus saja. Mungkin saya terlalu cepat ya. Oke, jadi hal pertama dalam membangun aplikasi bisnis, ini aplikasi bisnis ini agak spesifik ya, karena ini lebih mencondong kepada bidangnya orang anak-anak sistem informasi. Jadi mahasiswa atau orang yang bermain di sistem informasi itu lebih sering membuat aplikasi bisnis, itu kerjaan mereka. Tetapi kita teknik industri juga terlibat ya. Nah, jadi di bidang industri itu juga terlibat, di mana apabila nanti yang melakukan prototyping itu nanti secara garis besar itu dari industri bisa prototyping proses bisnisnya, tetapi begitu masuk ke hal yang lebih teknis, bagaimana cara melakukannya, itu memang orang sistem informasi yang harus memprogramnya seperti itu. Nah, program, kemudian kembangkan, uji coba. Pada saat uji coba nanti kembali lagi industri yang masuk ke sana, industri ini yang nanti akan melakukan banyak skenario untuk percobaan ya sampai dia dinyatakan layak ya. Baru kita produksi jual gitu ya. Setelah produksi dan jual mungkin ada feedback dari customer untuk perbaikan lebih lanjut kan begitu ya. Oke. Nah, jadi industri itu berperan pada bagian ide ya.
Kemudian desain kita hanya mungkin setengahnya aja terlibat, ya industri terlibat setengahnya aja. Nah, tapi sistem informasi terlibat lebih banyak, di mana dimulai dari database-nya, seperti yang saya cerita tadi, database-nya apa aja, tabel-tabel database-nya apa-apa saja, ya. Nah, pada saat develop itu mungkin anak dari sistem informasi nanti yang akan mengembangkan. Nah, yang menguji coba memang mereka yang menguji coba, tapi skenario-nya industri yang akan memberikan. Nah, kalau kondisinya kayak gini, kayak mana cara menggunakan program ini? Nyaman nggak? Programnya betul nggak? Hitungannya betul nggak? Jadi testing itu industri terlibat, ya uji coba kelayakan ya. Kemudian setelah nanti uji coba berhasil, kalau tidak berhasil diperbaiki, kalau masih kurang bagus diperbaiki sampai dinyatakan oleh industri bahwa prototipe tersebut itu bagus ya. Desain ini boleh saya buat apa namanya ya? Prototipe ya. Oke. Nah, kemudian first prototype lah ini ya. Ya, gambaran kasar atau blueprint atau gimana ya, first prototype atau blueprint ya, cetak biru gitu istilahnya ya. Nah, kemudian setelah itu baru baru ini bagian industri ya, ini nanti bagian industri juga. Oke, nah jadi kembali kalau kita agak spesifik ke aplikasi bisnis, hal kita nanti berhubungan dengan aset itu nanti berhubungan dengan akuntansi sedikit ya. Nah, jadi apabila kita mau bangun sebuah aplikasi bisnis, hal pertama yang kita catat adalah aset. Yang kedua baru transaksi, baru yang terakhir output-nya adalah laporan. Oke, jadi kalau saya ambil contoh tadi, kalau saya buka bisnis apa ini ya ceritanya, saya ganti lagi bisnisnya ya. Saya katakanlah bisnis jasa ini ya, rumah makan ya, rumah makan bukan jasa, rumah makan atau restoran. Jadi sistem informasi restoran atau rumah makan. Oke. Nah, jadi bayangkan Anda memiliki sebuah rumah makan, kira-kira kalau Anda butuh pencatatan data untuk bisnis usaha Anda, nah kira-kira apa yang perlu Anda catat? Nah, data apa yang sangat Anda butuhkan? Ini kita diskusi ya, saya menunggu respon Anda juga ya. Nah, di aset ini di dunia komputer kami sering menyebutnya sebagai master. Aset itu di dalam dunia komputer namanya data master. Jadi kalau di dunia akuntansi mungkin namanya aset atau aktiva lancar ya, atau aktiva lah. Baik aktiva lancar ataupun aktiva tetap itu kami sering menyebutnya sebagai master ya. Nah, untuk seterusnya nanti aset akan saya sebut sebagai master aja ya. Nah, jadi yang ini mohon responnya, ini kita diskusi, jangan malu-malu untuk diskusi, yang rugi Anda sendiri. Jadi karena saya bukannya bermaksud untuk sombong, karena mahasiswa saya kalau tidak belajar, yang rugi itu mahasiswa saya sendiri sebenarnya ya. Kenapa? Karena saya itu sudah ini tidak bermaksud untuk sombong. Saya itu pernah membuat aplikasi bisnis, sudah berpengalaman saya buat aplikasi bisnis. Dari sejak tahun 2002, saya udah buat aplikasi bisnis ya. Ya, kemudian saya absen, lalu kemudian mengembangkan aplikasi bisnis lagi. Ya, lanjut. Ada aplikasi bisnis lagi yang saya buat. Jadi sudah banyak aplikasi bisnis yang saya buat sebenarnya ya. Jadi kalau mahasiswa saya tidak menyerap ilmu saya, berarti tidak mencoba yang saya sharing di video ini. Nah, berarti mahasiswa saya yang rugi sendiri gitu ya. Nah, jadi di sini coba kita belajarnya dengan cara mencoba dan memikirkan lalu memberikan pendapat dan diskusi. Oke. Nah, jadi hal pertama yang mau kita diskusi. Jadi hari ini kita lebih sering diskusi ya. Sebelum kita bikin aplikasi bisnis, mungkin saya akan nyambung videonya secara asinkronus setelah ini. Jadi ada video sambungannya. Nah, jadi yang pertama, kalau saya punya rumah makan, hal pertama yang saya catat apa? Coba, kalau Anda punya rumah makan, usaha rumah makan, nah mohon responnya, hal pertama yang Anda catat itu apa ya? Oke, ayo silakan. Saya tunggu. List makanan. Kalau di List mic nggak ada makanan. suara, mungkin boleh menggunakan chat ya. Ya, mungkin boleh menggunakan chat kalau nggak ada suara. Karena settingan audio di tempat saya sudah benar ya, dan tadi saya juga sudah meeting dan tidak ada masalah ya. List makanan. Nah, list makanan itu menu ya. Jadi ada reply dari chat di sini, list makanan. Benar, list makanan itu benar. Saya asumsi itu adalah menu makanan ya. Nah, saya asumsi itu menu makanan. Oke, bagus. Lanjut.
Ada lagi pendapat yang lain? Boleh dengan chat, boleh dengan suara. Ada? Meja dan kursi. Mungkin di sini maksudnya adalah nomor meja. Nomor meja. Kalau meja dan kursi memang merupakan aset, tapi meja dan kursi tidak bisa saya catat secara digital. Ngerti ya? Nah, jumlah meja dan jumlah kursi itu saya kan bicara sekarang transaksi di rumah makan saya dan laba rugi daripada perusahaan saya, jadi daripada transaksinya. Jadi sehingga meja dan kursi itu saya tidak bisa mencatat begitu saja ada berapa banyak meja saya, ada berapa banyak kursi saya, tetapi nomor meja mungkin bisa dicatat ya sebagai bukti bahwa si customer ini memesan menu ini di jam sekian, datang jam sekian, mereka itu di meja nomor berapa. Jadi nomor meja layak mendapatkan ini menjadi aset dari sistem digital kita ya. Oke. Nah, selain Filbert mungkin yang lain juga boleh ya. Nah, selain itu kira-kira apa lagi? Oh, enggak, kita nggak cerita ini ya, kita nggak cerita pembukuannya ya, kita nggak cerita pembukuannya. Jadi kalau modal itu nanti dia masuknya ke aplikasi pembukuan ya. Nah, modal masuk ke aplikasi pembukuan atau akuntansi. Kita bicara yang bisa mutar dulu. Ya, istilahnya orang bilang yang bisa cuan dulu gitu ya. Oke. Oh, nggak bisa. Strategi penjualan lain. Strategi ini tidak bisa diatur secara digital. Karena strategi itu masalah sosial. Masalah sosial, bukan masalah digital, bukan masalah komputer. Karena komputer tidak bisa mengambil keputusan. Komputer tidak bisa strategi bisnis ya. Mungkin di masa depan bisa, tapi untuk saat ini tidak bisa. Ya, jadi saya catat ya, sambil saya catat. Saya khawatir waktu kita tidak cukup ya, coba saya percepat. Jadi yang pertama, aset yang pertama Anda catat adalah menu. Jadi ada tabel menu. Menu itu mungkin ada kode menunya. Saya kasih tanda bintang karena primary key, kode pencarian utama. Nah, kemudian nama menunya, nama makanannya. Oke. Nah, rumah makan ini kita tidak bisa membuat stok. Nggak bisa. Kenapa? Stoknya itu nggak bisa berapa piring nasi goreng, ya, ada berapa potong ayam goreng. Kita nggak bisa kayak gitu. Karena kalau kita gunakan cara kayak gitu, kita makin ribet ya. Kita makin ribet. Benar, kita makin ribet. Karena contohnya ya, kalau kita mau catat stok seperti itu, kalau saya tanyakan berapa tetes kecap, mau dicatat nggak itu? Ya, setiap satu piring nasi goreng itu stok tetesan kecap manis itu kita hitung juga. Wah, bisa kacau kita. Ya, komputer bisa hitung, tapi yang pakai program ini yang makin pusing gitu ya. Nah, jadi kalau rumah makan itu biasanya mereka stoknya itu hanya bahan baku ya. Nah, jadi bahan baku. Jadi menu adalah barang jadi. Jadi yang pertama saya butuh bahan baku, ya yang kedua kode bahan baku, nama bahan baku, jumlah stok bahan baku, mungkin ada jenis bahan bakunya juga gitu ya. Oke, kemudian selain itu ada satuannya, ada yang satuan liter, ada yang satuan gram, ada yang satuan potong, piece, sak dan lain-lain ya. Oke, mungkin harga modal. Ya, harga beli atau harga modal ya. Nah, kemudian untuk menu ini sendiri ada kode nama menu ya, kemudian mungkin bahan ya. Bahan untuk membuatnya apa aja ya, gitu ya. Apakah menggunakan cabai atau gimana gitu. Pokoknya bahan itu kita catat dan tidak lupa harga. Harga jual per piringnya, per porsinya gitu ya. Nah, kemudian kalau dari versi saya tadi meja. Oke. Nah, meja itu mungkin nomor meja kita catat. Yang kedua, mungkin ruangan mana, mungkin apakah di rumah makan tersebut ada ruangan atau dia take away gitu ya, bawa pulang ya, bungkus. Nah, kemudian tidak lupa bentuk mejanya, apakah nanti yang kursinya pakai sofa atau kursi kayu biasa, kursi plastik dan lain-lain, itu layak dicatat. Nah, kemudian tidak lupa setelah aset kita catat, kalau masih ada aset yang lain ya, kalau nggak ada aset yang lain lagi, saya lanjut ke transaksi. Nah, kalau transaksi itu pasti transaksi pemesanan. Nah, transaksi pemesanan itu data yang kita catat umumnya ya, yang pertama tanggal, mungkin nomor meja, ya nomor meja. Oke. Nah, kemudian apalagi yang kita catat?
kalau kita memesan sesuatu di rumah makan, baik melalui aplikasi misalnya, ataupun kita datang langsung, nah, kita sebagai pemilik usaha, apa yang kita catat? Tanggal pasti dicatat. Nomor meja kita eliminasi lah, opsional ya. Kita eliminasi, karena kalau yang bungkus itu nggak pakai nomor meja. Saya abaikan dulu nomor meja ya. Nah, lalu apa lagi yang kita catat? Saya datang ke ini, toko bolu gulung, saya datang di sana, saya bilang satu ini ya, satu gulung bolu gulung rasa coklat ya, kemudian 2 kotak Bika Ambon ya, nah seperti itu. Nah kira-kira apa yang kita catat informasinya? Ayo, silakan masukannya. Ini kita lagi diskusi. Mungkin saya ke chat lagi, siapa tahu. Daftar pesanan ya. Nah, daftar pesanan bisa lebih spesifik lagi nggak? Karena komputer itu butuh sesuatu yang spesifik. Oke, jumlah. Oke, ada lagi? Jumlah masuk, tapi nanti caranya tidak seperti ini. Nah, nanti akan saya jelaskan. Oke, lanjut. Ada lagi? Belum ya? Oke, belum. Baik. Saya langsung aja ya. Nah, kalau versi saya yang pasti kode menunya. Saya tidak mencatat nama menu. Kenapa? Karena nama menu itu terlalu panjang untuk si komputer melakukan pencarian kalau data sudah ribuan. Kalau data sudah ribuan, nama barang ini kan panjang. Tapi kode barang ini biasanya kan singkat. Nah, jadi sehingga pencarian dengan kode itu bagi komputer pasti lebih cepat. Tapi bagi kita manusia, pencarian dengan kode sangat ribet ya. Nah, tetapi mau nggak mau, kita tetap butuh kode. Jadi si komputer mencari dengan kode, kita meminta komputer mencari itu dengan memberikan nama, lalu komputer akan menggunakan kode yang digunakan untuk mencari dan seterusnya ya. Nah, setelah kode menu tidak lupa jumlah porsi ya kan, dan harga satuan. Ya, harga satuan dicatat ya. Nah, kemudian apa lagi? Oh, udah mau habis waktunya. Nah, di sini nanti jadi masalah gimana ya masalahnya ya. Kalau saya di tanggal yang sama, memesan menu yang sama, oke, itu nanti error di programnya. Kenapa? Karena data itu tidak boleh double dalam sistem database. Jadi untuk itu saya lebih sering menambah nomor pemesanan. Ya, jadi nomor itu nanti selalu auto number atau menggunakan tahun bulan tanggal auto number. Jadi saya butuhkan nomor. Tapi nanti problemnya mencatat dengan cara seperti ini juga kurang efektif. Ya, di nomor yang sama, di tanggal yang sama 10/6, oke, saya pesan nasi goreng. Ya, 2 porsi dengan harga misalnya 20.000 gitu ya. Oke, kemudian masih di transaksi yang sama, di tanggal yang sama pasti kan, transaksi yang sama pasti tanggal yang sama. Saya pesan misalnya ayam penyet ya, 4 porsi dengan harga misalnya 30.000. Oke. Nah, jadi sehingga di sini data itu double. Double di mana? Nah, nomor itu tidak boleh ada yang sama. Jadi nomor tidak boleh ada yang sama dalam satu tabel database. Inilah kendalanya. Nah, jadi untuk itu ada beberapa cara kombinasikan antara nomor dengan kode menu. Jadi kombinasi antara nomor dengan kode menu itu tidak pernah sama. Ya, itu cara pertama. Tetapi cara pertama ini punya kekurangan. Nah, totalnya saya simpan di mana? Nah, masa saya simpan total ini dengan cara di sini 40.000 berarti 160.000 ya. Nah, masa total ini saya catat 2 kali kan gitu ya. Nah, tetapi ini tentunya cara penyimpanan yang tidak efektif ya, tidak efektif ya. Nah, kita butuh normalisasi. Nah, normalisasi tidak dibahas di sesi ini, jadi saya akan langsung lompat ke yang akan dibahas di video selanjutnya ya. Mudah-mudahan yang ini paham ya, karena waktu kita singkat, saya lanjut ke sistem informasi jual, beli, stok. Jadi kalau saya punya toko ceritanya ya, saya punya toko, saya jualan. Hal pertama yang saya pikirkan adalah barang. Oke, barang itu aset saya untuk cuan gitu ya, untuk menghasilkan uang ya, istilah anak mudanya cuan sekarang ya. Oke, jadi kode barang, nama barang,
Tidak lupa jenis barang, kadang-kadang butuh part number juga kalau ada spare part ya. Kemudian jumlah barang atau stok, satuan barang juga harus butuh. Bahkan ada yang pakai konversi satuan. Belinya per kardus, jualnya per unit. Ada yang seperti itu. Jadi ada konversi satuan dari pembelian menjadi stok barang. Jadi kadang-kadang ada seperti itu juga ya. Kemudian ada yang belinya per gulung, jualnya per meter. Nah, tapi itu kita nggak cerita. Ya, itu nanti untuk pemula itu terlalu sulit ya. Oke, nah karena kan saya usahakan video ini dibuat untuk orang awam dulu, tidak spesifik untuk anak-anak sistem informasi dan ilmu komputer yang nggak spesifik. Tapi kalau mereka mau belajar dari awal, ya mungkin ini bisa cocok ya. Nah kemudian tidak lupa barang saya itu punya modal per unit, harga beli terakhir dan harga jual terakhir. Kenapa saya bilang harga beli terakhir dan harga jual terakhir? Karena harga barang itu hari ini saya beli sekian, 1 bulan lagi belum tentu harganya sama. Ya, jadi harga terakhir itu kadang bisa jadi patokan atau acuan. Dan tidak lupa kalau kita butuh hitung laba rugi, kita butuh nilai modal. Nilai modal ini tidak dicatat per unit. Kalau harga beli dicatat per unit, nilai modal tidak dicatat per unit. Kenapa? Nilai modal dicatat per jumlah barang. Contoh, saya memiliki keyboard. Stok saya 10, modal saya 20.000. Oke. Nah, berarti modal keseluruhan harga per unit ya, harga modal per unit saya 20.000. Berarti modal saya yang tertanam untuk keyboard adalah 200.000. Itulah maksud saya. Nanti kalau saya punya mouse 20 unit, ya modal saya 15.000 misalnya, ya harga modal per unit saya 15.000. Nah kemudian berarti modal uang saya yang tertanam di situ adalah 300.000 dong. Ya, nah jadi bedakan harga beli dengan nilai modal. Harga beli itu hanya persatuan, prediksi harga terakhir. Nilai modal itu adalah harga per stok yang ada. Berapa stok yang ada, itulah harga modal saya keseluruhannya, jadi beda ya. Nah, tidak lupa nanti customer. Oke, customer itu minimal harus ada kode, nama, telepon, satuan, alamat. Ini yang paling minimum harus ada. Masalah medsos, WhatsApp, ya, Instagram, Facebook, ya, lain-lain silakan. RT RW silakan tambah sendiri, kota, negara silakan tambah sendiri, tapi setidaknya ini yang paling simple, paling dekat ya. Oke, jadi kenapa harus ada aset barang? Karena kita cerita jual beli. Kalau nggak ada barang, apa yang kita jual belikan? Kan gitu ya. Nah, kemudian kenapa kita butuh customer? Ya, kita jualnya jual ke siapa? Nah, customer itu termasuk aset bisnis kita ya. Nah, lalu kita juga butuh supplier ya. Supplier. Nah, kenapa kita butuh supplier? Karena kita mau jual beli barang, ya itu barang kita berasal dari mana? Kita produksi sendiri. Nah kalau kita produksi sendiri, maka sistem informasinya tidak bernama jual beli stok lagi, tetapi sistem informasi produksi. Kebetulan video ini lebih sering ditonton untuk anak industri kan gitu ya. Nah itu lain lagi ceritanya. Nah, alurnya lain lagi, aset yang dicatat lain lagi. Ada tabel barang baku, ada tabel barang jadi, ya ada tabel supplier, ada tabel nanti agen, bukan customer. Kenapa? Karena pabrik itu kebanyakan jual ke distributor resmi, tidak langsung ke pemakai kan, kadang-kadang seperti itu ya. Oke, jadi itu prosesnya berbeda. Nah, saya lanjutkan. Mungkin customer dan supplier lebih kurang sama. Oke, tidak lupa nanti tabel pembelian dan penjualan. Nah, untuk tabel pembelian saya kasih nama beli aja supaya simple. Oke. Nah, pembelian itu kalau kita beli sesuatu, kalau kita punya faktur, faktur itu pasti tercatat tanggal. Yang pertama pasti tanggal. Ini sengaja saya kosongkan biar Anda tahu nanti. Nah, kemudian di faktur itu paling bawah ada total pembelian atau penjualan mereka. Penjualan si toko adalah pembelian bagi kita ya. Kalau kita yang sebagai toko, kita yang pemilik bisnis ini, berarti kita itu adalah penjualnya. Kita yang melakukan penjualannya. Jadi dari dua persepsi yang berbeda Anda harus paham ya. Nah, kalau kita membeli berarti bagi kita adalah pembeli, bagi mereka adalah menjual gitu ya. Nah, kira-kira bayangannya seperti itu. Nah, kemudian membeli ini kalau customer tetap, kalau kita merupakan customer tetap atau kita beli kepada supplier toko yang sudah tiap hari kita kunjungi, berarti kita pasti mencatat suppliernya siapa, tokonya siapa. Jadi saya pasti membutuhkan kode supplier. Pak, kenapa pakai kode supplier? Kenapa nggak pakai nama supplier aja? Nah, karena kode pencariannya kan lebih pendek, jadi saya catat kode. Meskipun saya catat kode, nanti saya tetap bisa memunculkan nama kok dengan sedikit coding program, ya, dengan melink kode di pembelian dengan
kode supplier, nanti saya dapat juga namanya gitu ya. Nah, kemudian yang dibeli apa? Nah, ini yang masalah. Yang dibeli apa? Berarti ada kode barang. Oke. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, jumlah barang. Satuan mau ditambahkan silakan, kalau tidak mau juga apa-apa. Karena satuan itu bisa saya cari juga dari kode barang, cari ke sini, dan nanti saya dapat kode barangnya, jumlahnya, satuannya, dan lain-lain ya. Nah, kemudian mungkin yang terakhir adalah harga satuan. Ya, harga satuan. Nah, jadi harga satuan ya, di sini saya tidak butuh harga yang berasal dari jumlah kali harga satuan karena nanti komputer bisa hitung sendiri kok. Kenapa saya harus mencantumkan? Kalau saya cantumkan kan di database lebih boros. Kalau tidak saya cantumkan tapi tetap ditampilkan, saya hanya butuh operasi aritmatika kan gitu kan. Kan gunanya prosesor komputer ke kita itu kan untuk berhitung. Nah, jadi sehingga nanti kolom harga yang sudah dikalikan itu biar dihitung sama komputer aja, kita tidak perlu mencatatnya. Gitu ya maksudnya ya. Oke, karena prosesor komputer itu tugas yang pertama memang untuk berhitung, harusnya dia jago ya. Nah, jadi ini tetap kendala. Nah, kode pencarian utamanya saya mau pakai apa? Kalau kode pencarian utama saya pakai kode supplier jadi masalah. Artinya kode supplier tidak boleh double. Artinya supplier hari ini beli, besok kita beli sama supplier hari ini, supplier A, besok kita tidak boleh beli lagi sama supplier A. Artinya satu supplier kita hanya boleh transaksi satu kali ya, waktu kita akan habis ya. Nah, kode barang juga tidak bisa. Kenapa? Karena saya hanya bisa beli satu barang. Besok saya mau beli barang yang sama nggak boleh lagi. Ya. Nah, jadi untuk itu saya pasti menggunakan nomor. Nomor pun jadi masalah. Ya, satu nomor pembelian saya boleh beli keyboard dan mouse dan lain-lain kan di nomor pembelian yang sama kan. Jadi nomor pembeliannya juga double. Nah, jadi solusinya adalah gabungan nomor dengan kode barang. Nomor dengan kode supplier tidak bisa. Kenapa? Karena satu pembelian yang sama kan suppliernya juga sama. Dan double juga ya. Nah, jadi harus nomor dengan kode barang ya. Nah, jadi saya akan sambung di video selanjutnya untuk bagaimana cara memogram form barangnya. Mungkin sampai di sini dulu video saya. Saya akan melanjutkan video yang lain-lain ya, rekaman secara asinkronus ya. Jadi selamat sore menjelang malam. Saya leave meeting duluan ya. Oke. Malam, Pak.